beberapa teman-teman ya, termasuk Melina, yang kadang, ya aku bete banget sih, ya aku tiba-tiba senang, tapi aku tiba-tiba, ya aku kayaknya bisa nggak sih jadi ibu, kayak gitu. Juga ada depresinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, and welcome back to Sharing by Lutfi, tempat share edukasi kesehatan, gaya hidup, dan kebidanan. Jadi kali ini aku mau share sama kalian tentang keluhan pada saat trimester awal kehamilan. Apa saja sih biasanya yang secara umum dikeluhkan pada ibu-ibu hamil? Kadang ada yang bilang lazim lah keluhannya, ada juga yang bilang kayaknya keluhannya aneh banget kayak gitu. Dan video ini spesial aku buat untuk saudaraku yang lagi hamil trimester awal, yang Melina. Juga edukasi untuk semua teman-teman dan semua subscribernya aku. Pembahasan yang pertama di sini ada kram perut bawah. Mungkin dari teman-teman semua ada yang beberapa mengeluhkan, aku kok awal kehamilan mengalami kram ya, itu kenapa? Jadi di sini sebetulnya itu memang terjadi secara fisiologis atau normal ya. Kondisi ini terjadi karena telur yang terfertilisasi membentuk blastosit nih terjadi di rahim, di mana ada penempelan pada dinding rahim sehingga bisa memunculkan nyeri yang bervariasi. Biasanya ada yang mengatakan, "Ih, aku kram perut, ih aku kayak mules," kayak gitu. Juga ada yang mengatakan, "Aku cuma nyeri biasa aja deh." Jadi ada memang tingkatannya, ada yang merasakan nyeri ringan sampai dengan berat, dan itu bervariasi bagaimana aktivitas masing-masing. Kemudian langkah apa sih yang kita harus lakukan ketika mengalami kram perut tersebut? Ada beberapa hal yang bisa kita hindari, seperti merokok. Untuk kebiasaan perempuan yang merokok pada saat awal hamil, diusahakan hindari rokok, kemudian hindari minum-minuman beralkohol, dan juga hindari obat-obatan. Memang mungkin ketika kita merasa nyeri ataupun ada kram, kadang kalau lagi haid tuh bisa diatasi ya dengan obat anti nyeri atau antipiratik. Cuman untuk ketika hamil, usahakan kita hindari obat-obatan. Keluhan yang kedua, ada gerah dan letih. Lutfi, kok aku rasanya capek banget pas awal-awal hamil itu. Aku kok ngerasa kerja cuma nyapu-nyapu rumah aja kok capek banget. Terus kok aku gampang gerah kayak gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Ini terjadi karena perubahan hormon yang terjadi saat awal kehamilan. Itu adalah respon dari tubuh kita, dimana ketika terjadi peningkatan hormon dan kita memberikan salah satu respon yang kita mudah capek nih, mudah lelah ataupun mudah letih. Nah, di sini suhu badan pada saat hamil awal juga dia bervariatif atau kadang naik ataupun turun karena pengaruh hormon tadi. Biasanya merasa gerah terutama bila wanita hamil tinggal di iklim yang tropis seperti kita ini ya, di sini di Indonesia, dan apalagi sedang melakukan olahraga. Kalaupun enggak olahraga, untuk perempuan yang masih bekerja ya, kayak Melina nih, dia kan bolak-balik ke puskesmas, kerja dinas pagi ataupun dinas siang di apotek, dan itu lumayan, kalau enggak ruangan ber-AC pasti gerah banget. Terus selain itu, tubuh wanita hamil biasanya letih dan ngantuk karena peningkatan level estrogen. Jadi hormon estrogen ini mempengaruhi rasa lelah dan letih pada ibu hamil trimester awal. Pastikan di masa itu tidak mengalami anemia. Jadi selalu ingat anjuran bidan ataupun dokter bahwa ibu hamil trimester awal harus memperbanyak konsumsi vitamin penambah darah atau Fe. Next, yang ketiga ada nyeri payudara. Ih, kok aku baru trimester awal udah sakit ya di payudara kayak gitu? Apakah emang udah langsung berpengaruh hormonnya sama bagian payudara aku? Nah, terus di sini biasanya memang nyeri payudara itu akan dirasakan oleh kehamilan usia 4 sampai 6 minggu. 6 minggu di sini
gejalanya berupa pembengkakan, nyeri, kemudian ada juga rasa panas ya, atau kayak demam, kayak meriang kayak gitu. Biasanya ini disebabkan hormon progesteron yang meningkat. Kalau tadi gampang letih, lelah itu hormon estrogen. Kalau peningkatan di payudara atau nyeri pada payudara itu ada di pengaruh hormon progesteron. Namun kondisi ini akan berkurang di akhir trimester pertama. Nah, jadi ketika trimester pertama akan berkurang nih. Kemudian untuk mengatasi hal ini disarankan untuk penggunaan bra khusus hamil. Bisa menjadi pilihan untuk mengurangi. Nah, jadi memang disarankan untuk menggunakan bra yang senyaman mungkin kayak gitu. Yang keempat biasanya yang dikeluhkan oleh ibu hamil adalah mood swing, atau gimana ya, moody banget sih aku, kayaknya aku gampang bete deh, gampang gampang nggak enakan, atau misal kesinggung dikit tuh langsung nggak enak, langsung ya aku nggak nyaman kayak gitu. Jadi mood swing ini merupakan salah satu pengaruh dari hormon estrogen dan progesteron yang tinggi yang bisa menyebabkan perubahan emosional. Perubahan suasana hati ini juga bisa ke arah euforia hingga cemas, hingga depresi. Jadi kadang misal aku ngerasa beberapa teman-teman ya, termasuk Malina, yang kadang ya aku bete banget sih, ya aku tiba-tiba senang, tapi aku tiba-tiba ya aku kayaknya bisa nggak sih jadi ibu, kayak gitu. Juga ada depresinya ya, jadi ada rasa panik ataupun cemas yang sering terjadi. Aku kayaknya hari ini bete banget deh, jadi malas kerja kayak gitu. Apalagi mungkin kalau misal ada sesuatu hal yang dia nggak diturutin sama suaminya, mesti langsung bete banget kayak gitu. Terus cara mengatasinya yaitu kalian cukup beristirahat, tenangkan pikiran, dan kemudian kalian bisa mencari hal-hal yang memang menyenangkan untuk kalian. Kalau menurut aku sih kayaknya kayak berenang, kayak gitu, ngevlog. Aku belum hamil ya, jadi belum tahu sih kayak gimana naik turunnya mood swing ketika hamil trimester awal. Yang kelima, ada peningkatan frekuensi berkemih. Ini juga dikeluhkan nih sama temen aku, sama Melina. Peningkatan kerja pada ginjal menghasilkan produksi urin meningkat, apalagi terdapat perubahan pada hormon. Di sisi lain, rahim yang membesar juga mendesak kandung kemih sehingga terasa kandung kemih penuh. Jadi dia sering mengeluh kayak gini, ya aku dikit-dikit pipis, sedikit-dikit pipis gitu. Memang juga aku saranin dia buat banyak minum ya, karena kan kemarin sempat mengalami dehidrasi juga, gampang kelelahan gitu. Nah, di sini disarankan pada wanita hamil tetap jaga pola minum atau cukup minum. Kemudian karena ketika dehidrasi itu akan lebih berbahaya bagi ibu hamil. Terus kemudian mengatur waktu ke toilet demi mencegah terjadinya inkontinensia. Inkontinensia itu biasanya ada beberapa keluhan pada saat berkemih kayak gitu. Adalah kembung dan konstipasi. Nah, ini juga dialami oleh saudaraku. Kembung dan konstipasi ini biasanya terjadi karena menurunnya sistem pencernaan. Ini juga menyebabkan konstipasi. Di sisi lain, konstipasi juga meningkatkan rasa kembung. Nah, untuk mengurangi keluhan ini sebaiknya lakukan diet tinggi serat. Entah karena kebanyakan makan ngemil ya, atau entah karena kebanyakan protein atau apa. Jadi kemarin sempat terjadi konstipasi berapa hari ya, 3 hari lebih kayaknya dia tuh. Jadi di sini untuk teman-teman yang mengalami hal yang serupa, disarankan untuk perbanyak makan makanan yang berserat, tapi juga jangan terlalu banyak banget yang berserat nih, nanti bisa asam urat. Kayak makan hijau terus kayak gitu, sayur-sayuran semuanya tanpa ada tambahan proteinnya kayak gitu. 7 yang sering banget dialami yaitu morning sickness. Ini kayaknya cuma hal ini yang nggak dialami sama saudara aku. Jadi morning sickness ini kondisi mual muntah yang terjadi pada pagi hari. Nah, bisa terjadi pada siang atau malam hari juga akibat meningkatnya kadar hormon HCG
Dan di sini banyak wanita yang merasakan mual muntah pada awal trimester pertama yang semakin memburuk. Dikarenakan pada saat mual muntah itu si ibu hamilnya enggan atau jadi males makan. Biasanya perlu perawatan yang khusus di klinik kehamilan atau di klinik bersalin ya. Aku juga pada saat kerja tuh sering ada yang dirawat gara-gara dia nggak mau makan, nggak mau minum pada saat awal kehamilan. Setelah morning sickness ada lagi nih, satu lagi, peningkatan berat badan. Dan ini sering banget jadi masalah buat teman-teman yang awal hamil. Mungkin kaget ya Allah gimana dong, aku pengen makan terus, aku takut gemuk atau peningkatan berat badan yang memang berlebihan kayak gitu. Tenang, untuk peningkatan berat badan di sini biasanya dirasakan memang dari awal trimester pertama. Cuman di sini kita bisa memilah dan memilih makanan apa saja sih yang seharusnya dikonsumsi, yang memang dibutuhkan oleh kita pada saat awal hamil ataupun pembentukan janin ya. Karena pada saat trimester awal biasanya akan disarankan untuk pemenuhan zat besi ataupun vitamin seperti kalsium, vitamin C, dan vitamin E kayak gitu. Jadi nggak semua makanan kita bisa makan. Maksudnya kita harus ngatur sendiri, milih sendiri makanan yang memang bagus untuk kita konsumsi. Terus selanjutnya di sini tetap kita wajib olahraga, namun yang beresiko rendah atau tidak memiliki resiko terbentur atau jatuh. Kalau sepeda sih kayaknya dihindari dulu menurut aku ya, karena kan itu dia ngegowes di perut bawah, itu berpengaruh banget. Nah, di sini sebaiknya berenang atau jalan kaki santai ataupun senam. Nah, itu kan makanya aku hobi banget berenang, karena dia kan santai banget, nggak riskan terhadap kehamilan kayak gitu. Oke, berikut yang bisa aku share ke kalian. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar di bawah. Dan misalkan kalau ada yang kurang jelas juga kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Makasih yang udah subscribe dan udah like dan udah nonton video ini. Semoga bisa menambah edukasinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.